Baik ya, bentar. Kami persilakan dari Kabupaten Purwakarta untuk menyampaikan paparannya. Barangkali Pak Kepala Kadis, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Purwakarta, barangkali akan mau disampaikan? Cukup ya, oke. Kami persilakan dari Kabupaten Purwakarta, inovatornya Pak Ahmad Sudana, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya singkat, padat, dan jelas. Atur nuhun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kami dari Posyantek Kecamatan Tegawaru Kabupaten Purwakarta bisa ikut andil dalam lomba TTG tingkat provinsi. Yang saya hormati Dewan Juri, Kepala Dinas DPMD Provinsi dan jajarannya, khusus Kepala Dinas DPMD Kabupaten Purwakarta beserta jajarannya. Saya didampingi oleh rekan saya, Pak Andi Santosa. Kali ini kita membawa sebuah alat yang dinamakan PSG, pengering serbaguna. Alat ini sengaja kita buat di latar belakangi karena Purwakarta dilingkungi oleh lautan, daerah Cirata, Galumpit, Jatiluhur, dan ini sering terjadi ikan mabuk, artinya ikan pada mati. Untuk itu kita menciptakan sebuah alat untuk pengering dijadikan salah satu tepung ikan. Terus ikan kita dijadikan untuk asin juga. Kenapa ini alat dinamakan PSI alat serbaguna? Karena kadang-kadang secara manual kalau toh di ikan kadang-kadang lalat masuk atau hinggap di ikan tersebut. Tetapi dengan alat ini kita meminimalisir bahwa tidak terjadi kontaminasi kuman ke dalam bahan atau ikan tersebut. Terus ini bisa juga digunakan untuk pengering bahan pangan. Salah satunya kita memang bergelut di jamu untuk unggas. Jadi umbi-umbian kita keringkan karena kadang-kadang karena suatu pekerjaan yang lain kita tidak bisa jemur atau membelak-balik ya. Kadang-kadang kalau hujan kita sedang jauh, kalau di manual itu otomatis kehujanan. Tapi dengan alat ini kita tidak lagi harus mengangkat yang kita jemur itu. Untuk sementara paparan ya. Nanti untuk selanjutnya nanti dijelaskan oleh Pak Andi, oleh rekan saya Pak Andi. Untuk Pak Andi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas kami akan menjelaskan cara kerja dari alat ini. Ya, alat ini menggunakan panas utamanya sebenarnya dari sinar matahari. Sinar matahari masuk ke dalam ruang inkubator ini. Kemudian uap dari bahan pangan yang dikeringkan kita keluarkan melalui blower yang sebelah sini ya. Jadi di sini ada pertukaran udara ya, udara kering masuk, terus uap air yang di dalam dikeluarkan melalui blower. Blower ini menggunakan blower DC ya, menggunakan aki 12 volt. Jadi dengan adanya pertukaran udara ini proses pengeringan bisa berlangsung lebih cepat. Kemudian jika tidak ada panas matahari, kita menggunakan pemanas dari bahan bakar limbah gergaji ya. Menggunakan gergaji kalau di daerah Tegalwaru itu namanya tungku SBY. Jadi bahan bakar utamanya dari
eh, limbah serbuk gergaji. Dengan serbuk gergaji ini kita hanya menggunakan kayu bakar cukup sedikit ya, hanya sebesar jari telunjuk juga sudah bisa menghidupkan tungku dari tungku SBY tersebut ya. Ya mungkin cukup ya penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan karakternya atau kunci dari bangunan ini ya. Hari ini tenaga dari nama matahari dan dibantu oleh kalau di sini namanya ya. Ini plat untuk konduktor panasnya Pak. Jadi kalau pakai ini kan tidak langsung api tidak langsung jadi bertahan panas di sini. Jadi menyebar di bawah di sini Pak. Itu tungkunya yang dari memanfaatkan kaleng bekas. Iya. Iya. Yang aki ini Pak. Jadi menarik ini menarik uap air dari sini dari untuk mempercepat ini kan mempercepat proses pengurangan air dari bahan kan ada penguapan nanti kalau mau ditarik ini yang lembab. Uang yang timbul dari kemungkinan bahan pasti tahun ini kalau uangnya juga mengeluarkan dalam ini bisa sering 24 jam, 24 sampai 25 jam, bisa sering bisa diukur. Yang 24 jam. Bisa dikatakan dan prinsipal nanti dengan cara termasnya ya. Kalau di sini istilahnya disangrai ya.
Baik, terima kasih Pak Ahmad Sudarna beserta tim lembaga Posyanteknya yang sudah berperan berinovasi. Baik, kami persilakan tim juri untuk menyampaikan arahan, pertanyaan, dan arahan masukannya. Atur nuhun. Pak Ahmad dengan satu lagi Pak siapa? Pak Adi ya. Ini rasanya tahun kemarin ikut lomba juga ya? Yang alat pompa hidra bukan? Alat pemilah sampah. Pemilah sampah. Sudah selesai alatnya itu? Sudah laku? Sudah laku berapa banyak? Sudah laku berapa banyak? Oh, udah banyak ya. Oke. Jadi ini inovasi baru lagi ya. Oke. Karena ini pengering ya. Pengering itu tentunya kan ada indikasinya. Berapa suhunya, berapa kelembabannya. Ini ada alat ukurnya enggak? Termometer dipasang termometer. Bisa sampai suhu berapa di situ? Dari pengukuran kemarin karena di makalah tidak ada. Di kisaran 50 sampai 55 derajat suhu di dalam ruangannya. Nggak bisa lebih tinggi supaya bisa lebih cepat keringnya. Takutnya gosong Pak kalau lebih tinggi. Kalau Pak Ketungku SB bisa apinya diperbesar, tapi nanti takutnya malah bahan pangannya kualitasnya tidak bagus Pak. Betul, betul. Jadi betul. Jadi bahan pertanian itu nggak boleh terlalu tinggi suhunya. Kalau suhunya terlalu tinggi rusak. Hanya tadi saya lihat kopi dengan padi. Itu kan untuk percobaan atau memang prakteknya seperti itu? Karena kalau dipraktekkan seperti itu, Untuk kopi sudah dipraktekkan seperti itu Pak. saran saya kopi itu jangan dicampur dengan yang lain. Nanti bau padinya itu akan masuk ke kopi. Jadi harus tersendiri, harus terpisah. Ya, terima Jadi kasih kalau Pak. habis ikan asin jangan dipakai untuk kopi. Jadi kopi hanya untuk kopi saja, nggak boleh dicampur dengan yang lain. Termasuk juga untuk misalnya untuk jemur kunir, jemur temulawak gitu ya. Itu kalau kopi harus terpisah ya. Kemudian untuk standar pengeringan itu juga ada alat untuk alat pengukurnya. Jadi tidak yaitu untuk konvensional ya, tetapi kalau ini untuk inovasi sebaiknya terukur gitu ya. Untuk kopi, padi itu kalau untuk pengeringan di atas antara 12 sampai 14% lah ya. Jadi kalau masih 20 belum bisa dikatakan kering. Nah, kalau nggak salah hari ini atau besok dari Indramayu kalau nggak salah itu ada alat untuk untuk indikasi pengukur pengeringan gabah. Jadi kalau bisa besok nanti atau besok ada nanti dilihat aja di jadwalnya supaya nanti bisa kolaborasi. Ya, jadi jangan digigit lagi itu udah sama nenek moyang kita dulu gitu ya. Jadi maksud saya lomba seperti ini kenapa teman-teman bisa dihadirkan itu untuk saling belajar ya, Saling berkolaborasi ya Pak. siapa tahu inovasinya mirip kan, ini kan mirip nanti dengan alat pengukurnya, tadi alat tinggal diremas dengan dikit. Nah kemudian untuk bentuknya ini ya, bentuknya ini ada
alasan khusus nggak kenapa bentuknya runcing gitu ya? Kemudian Alasan ya bentuk silakan. seperti ini untuk memaksimalkan masuknya panas dari sinar matahari, Pak. Kalau maksimal kenapa nggak datar aja? Kan sama aja. Kalau datar berarti permukaan lebih kecil, Pak. Jadi cahaya matahari masuknya lebih sedikit kalau datar. Ya sama aja, daya terimanya kan cuma segitu kan. Yang perlu diperbesar itu bawahnya. Itu juga perlu diperbesar supaya seimbang. Jadi kapasitas masuknya matahari besar, tetapi yang dikeringkan kan sedikit. Ya sama aja kan. Iya. Jadi mungkin nanti perlu dipanjangkan. Ini masih prototipe atau skala yang sesungguhnya seperti ini? Kalau ini prototipe-nya maksudnya, Pak. Karena kalau untuk di lingkungan bisa berupa bangunan gitu, Pak. Kalau untuk skala besar. Ya, sebaiknya seperti Miniaturnya ini. Iya. Jadi memang karena pengeringan ini menjadi masalah besar untuk di pertanian. Jadi upayakan bikin yang skala besar, jangan yang kecil seperti ini ya. Kalau itu untuk prototipe boleh lah. Iya. Ya. Kalau ini sebenarnya saya menggunakan ini udah hampir 1 tahun, Pak. Kebetulan kelompok kami kan memproduksi jamu untuk unggas. Jadi pengeringan bahan-bahan jamunya menggunakan ini, Pak. Karena untuk jamu kan skalanya tidak terlalu besar untuk bahan-bahan jamu. Jadi ini sudah dipakai ini Iya. tahun ini. Sudah ada berapa unit? 4 unit. Oke, baik, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, kalau menurut pemahaman saya gitu ya, membuat skala kecil lalu diperbesar itu tidak semata-mata hasilnya equal gitu ya, sama gitu. Jadi kalau misalnya tadi ini prototipe lalu kalau mau diperbesar jadi gimana gitu ya, saya nggak tahu juga karena itu pasti ada hitung-hitungannya. Nah, optimalnya itu sebesar apa sih? Karena gini, panen padi sekali panen itu kan tonan. Kalau misalnya kapasitas segini itu mau berapa hari mengeringkannya gitu. Nah, lalu apa harus punya 10 alat ini baru misalnya menutupi sekian ton itu atau seperti apa gitu strateginya. Kan kalau misalnya ini ya kalau jamu-jamuan sedikit gitu ya, tapi ketika panen besar butuh pengering, apa kira-kira alternatif solusinya? Ya, untuk padi mungkin bisa dibikin seperti bangunan itu sekitar 10 kali 5 meter gitu mungkin. Cuman nanti kendalanya paling di blower yang lebih besar. Karena kan kalau bangunan artinya matahari juga kan akan tidak optimal masuknya gitu ya. Kan ini kan memanfaatkan optimasi matahari masuk ke dalam chamber sehingga udara panas si padi atau yang dikeringkan itu nguap, uapnya itu ketarik gitu keluar kan itu prinsip dasarnya gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya diperbesar, saya sih tidak yakin serta-merta itu akan bekerja gitu. Paling yang dioptimalkan pemanas dari tungku itu. Oh, ya. Maksud saya gini, kalau memang misalnya kita mau bikin alat yang kecil, sudah batasin aja, gitu, nggak usah bikin yang untuk skala besar gitu. Karena saya mungkin itu optimalnya memang di situ gitu. Beda lagi kalau kita bicara tontonan beras gitu ya, mungkin alatnya juga akan berbeda gitu. Itu maksud saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tadi disebutkan bahwa alatnya sudah digunakan oleh Bapak sendiri ya, betul? Betul. Nah, selain Bapak sendiri yang menggunakan, masyarakat lain ada yang menggunakan juga tidak?
Ya kebetulan kita kan ngelola kelompok di Unggas, ayam sama bebek. Termasuk kemarin memang digunakan di masyarakat memang yang taruhlah mukim di Saung. Nah, terus kemarin digunakan oleh nelayan yang dekat perkampungan nelayan. Kalau di Tegawaru kan ada dekat dengan kolam ikan namanya Galumpit. Ya. Itu memang sudah digunakan oleh ikan, Hmm. termasuk kalau di kita ya untuk bahan jamu. Ya. Kalau di petani-petani kecil ya semacam kopi. Kalau memang padi tadi memang kita belum menjamah ke padi. Sebetulnya kalau kopi memang karena petaninya skala kecil itu sudah digunakan. Dengan ikan juga sudah digunakan. Sudah digunakan. Baik, berarti ikan, kopi dan jamu. Bahan jamu, ya. ya. Baik, ya. Ya, karena saya tertarik ke judulnya Pak, alat pengering serbaguna. Betul. Nah, barangkali yang perlu dijelaskan itu, tapi sudah dijelaskan tadi ya. Ya. Ini serbaguna untuk apa saja tadi, kopi, kemudian bahan jamu dan ikan. Iya. Nah, karena seperti disampaikan Pak Ihsan tadi, kalau untuk padi Iya. kan tentunya tidak Betul. seminim itu begitu ya. Ya, begitu. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, Pak Ahmad dan Pak Andi, ini kan ajang lomba inovasi ya, inovasi TTG. Nah, kira-kira saya mau tanya nih, ini inovasinya apa dibandingkan dengan alat-alat pengering sejenis? Mbak, mangga Pak. Ya, memang ini alat di sebagian di pasaran sudah ada, tetapi kadang-kadang ini tidak pakai plastik. Soalnya ini lebih murah. Terus yang kedua, alat yang memang sudah ada itu tidak menggunakan pemanas dibantu untuk malam harinya. Dia hanya cukup panas matahari hanya siang aja. Cuman kelebihannya sama, dia tidak mengangkat jemurannya itu. Tetapi ini kita bantu di malam hari untuk memaksimalkan pengeringan alat ini. Ini kelebihannya salah satunya itu. Inovasinya adalah kita dibantu oleh menggunakan bahan yang memang sudah tidak terpakai untuk membantu mengeringkan bahan yang kita keringkan. Alat yang lain nggak ada Pak yang pakai pemanas tambahan ini? Paling memang kalau lihat juga ada, cuman lihat adanya itu pakai cahaya, pakai power cell ditambah sama pemanas dari elemen. Karena saya ingat di Cimahi itu ada denjapi ya, dendeng jantung pisang. Jadi pengeringannya itu kira-kira diameternya sama dengan ini, tapi vertikal ke atas. Kemudian di bawahnya ada alat untuk pembakar, untuk memanaskan yang di atas gitu ya. Bahan bakarnya bisa kayu bakar, bisa sekam padi, bisa apapun yang bisa dibakar di situ. Bahkan bisa kompor gitu. Kompor pun bisa. Nah, kemudian untuk menguapkan airnya, mereka pakai ini Pak, pakai turbin angin di atas, di puncak. Dan itu sangat bagus karena nggak pakai listrik. Jadi memanfaatkan angin yang sepoi-sepoi pun dia muter dan menarik uap yang ada di dalam gitu. Jadi itu tanpa listrik dan mungkin itu bisa jadi gagasan Pak Andi gitu ya untuk menerapkan itu. Jadi turbin angin tuh yang ada di pabrik-pabrik kan. Nah, itu efektif untuk mengeluarkan panas walaupun anginnya kecil, Pak. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Memang kita sebetulnya pernah coba, kita pakai angin, pakai kolecer, kalau di kampung pakai kolecer. Ternyata pas kita coba, memang tidak terlalu maksimal. Kalau kemarin yang dicoba kita di ladang kita gitu, memang agak kurang maksimal. Apalagi kalau kita jemurnya terhapit oleh rumah ke rumah gitu. Jadi angin memang kurang, tapi cahaya matahari kita masuk. Kemarin ya gitu, mungkin itu kurang atas atau gimana gitu. Kita pernah coba memang, kita pakai kolecer,
Cuman pertimbangan kita kalau kita memang dihapit oleh perumahan segala macam, oh berarti ini harus memang di ruang terbuka. Kalau pakai kolecer. Itu ya. Dari tim juri. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Pak Andi yang telah menyampaikan paparannya. Kita berikan plus buat Pak Ahmad dan Pak Andi. Alhamdulillah peran Posyanteknya ya punya peran untuk mengembangkan inovasi. Amin. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Ahmad dan Pak Andi, kami persilahkan. Ya. Pertama-tama kami dari Posyantek Kecamatan Tegawaru, Kabupaten Purwakarta mengaturkan banyak terima kasih kepada badan juri, kepada DPMD Kabupaten Purwakarta yang terlalu support Posyantek Kecamatan Tegawaru, dan tak lupa kita memang setiap membuat alat disupport oleh DPMD Kabupaten Purwakarta dan PJB Cirata. Ya, kita kerjasama DPMD dan PJB itu selalu mensupport. Betul ini juga disupport sama DPMD dan PJB Cirata. Setiap tahun atau setiap saat kita membuat alat inovasi, alhamdulillah itu support luar biasa dari PJB. Terus selanjutnya bahwa ini memang alat kita perlu diperbaiki lagi nanti ke depannya biar masyarakat memang bisa untuk memanfaatkan sebuah inovasi alat yang kita kembangkan, yang kita buat nanti bisa digunakan oleh masyarakat yang memang hari ini membutuhkan pengeringan skala kecil lah, katakan kita skala kecil, bahwa kita tetap terus berinovasi ya, walaupun kata Pak Ari iya deh tinggal di Purwakarta, tapi alhamdulillah bukan tidak ada, mungkin kita memang selalu ingin berinovasi terus untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atur nuhun kepada semua yang telah mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, mungkin untuk sementara kita cut dulu ya, kita istirahat dulu kurang lebih 30 menit. Mungkin informasi saja, mungkin untuk berikutnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu jadwalnya.